akan siapkan hati kita untuk ibadah Jumat Agung pada hari ini. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih kalau hari ini kami diberi anugerah kesempatan untuk merayakan hari pengorbananmu Tuhan. Biarlah pengorbananmu Tuhan mengingatkan kami Tuhan akan kasih-Mu yang besar Tuhan. Dan biarlah pengorbananmu juga Tuhan yang membuat kami terus untuk maju Tuhan. Lebih lagi Tuhan dekat Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah pengorbananmu juga yang selalu memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu yang besar, karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan menjadikan kami Tuhan manusia yang berdosa menjadi berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami tidak bisa hidup Tuhan tanpa kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa melangkah Tuhan tanpa Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh terus memuliakan-Mu Tuhan, boleh terus mengingat akan kasih dan pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
menaikkan doa syafaat kami Tuhan, secara khusus Tuhan untuk pandemi COVID-19 Tuhan yang saat ini terjadi Tuhan. Tuhan, kami berkatakan dengan iman Tuhan, kami berkatakan Tuhan akan ada pemulihan Tuhan boleh terjadi Tuhan di antara bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Amerika Tuhan, untuk Eropa Tuhan, dan untuk negara-negara lain Tuhan yang terkena pandemi ini Tuhan. Kami berseru, kami memohon anugerah-Mu Tuhan untuk bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi Tuhan atas bangsa-bangsa Tuhan. Boleh ada kesembuhan Tuhan, boleh ada kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, setiap yang lemah Tuhan imannya Tuhan, setiap yang lemah Tuhan tubuh Tuhan dan jiwanya Tuhan, biarlah Kau yang kembali kuatkan Tuhan. Setiap yang putus asa Tuhan, Kau yang memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Setiap Tuhan yang lemah Tuhan fisiknya Tuhan, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa juga Tuhan, biarlah boleh ada terobosan di bidang farmasi Tuhan, boleh ada Tuhan vaksin atau obat Tuhan yang dapat Tuhan ditemukan Tuhan untuk mengatasi Tuhan, untuk mengobati Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, saatnya Tuhan bangsa-bangsa kembali kepada-Mu Tuhan. Saatnya bangsa-bangsa mengingat akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan di balik semuanya Tuhan, Kamu punya rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan untuk segala bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Korea Tuhan, tempat kami ada Tuhan di sini Tuhan. Biarlah Tuhan Korea Selatan juga Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan. Apa yang pernah terjadi Tuhan pada zaman yang terdahulu Tuhan, boleh terjadi kembali Tuhan. Boleh ada kebangunan yang rohani yang besar Tuhan di Korea Selatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah Korea Selatan, diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah ekonominya Tuhan, diberkatilah Tuhan dalam segala bidang Tuhan. Dan biarlah bangsa ini juga boleh menjadi saksi Tuhan untuk bangsa Korea Utara Tuhan, sehingga bangsa Korea Utara juga boleh mengalami keselamatan. Terus berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami juga Tuhan dimampukan Tuhan untuk menangani Tuhan masalah COVID-19 Tuhan yang saat ini Tuhan sedang terjadi Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang terus Tuhan berkati Tuhan pemerintahan dan ekonomi yang ada Tuhan, supaya pemerintahan dan ekonomi juga tidak terpuruk Tuhan karena kejadian ini Tuhan, tapi boleh Tuhan tetap stabil Tuhan, bahkan boleh tetap lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa juga untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, Kau yang jagain Tuhan setiap hati mereka Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu saja yang dikerjakan Tuhan oleh para pemimpin kami. Perlindungan-Mu juga Tuhan boleh ada Tuhan menyertai mereka Tuhan. Berdoa terus juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan di IC Korea Tuhan. Biarlah gereja kami boleh menjadi gereja Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, menjadi gereja yang banyak menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita terus sembah Dia. Kau menderita
ada satu pengumuman penting yang saya mau sampaikan, yaitu ibadah Minggu Paskah kita akan diadakan hari Minggu ini tanggal 12 April jam 3.30 sore ya. Sekali lagi, ibadah Paskah BIC Korea akan diadakan minggu ini tanggal 12 April jam setengah 4 sore, jam 3.30. Oke, mari kita siapkan persembahan keuangan kita. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan kasih kami kepada Tuhan. Kami rindu persembahan ini boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dapat digunakan melalui gereja ini untuk menjadi berkat, memuridkan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Terima kasih, kami memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Saya mengajak kita mengambil saat teduh sejenak untuk memohon anugerah Tuhan supaya kita semua layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bapa, kami bersyukur di malam hari ini kami memiliki kesempatan memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa yang seharusnya kami yang tanggung karena dosa-dosa kami. Tapi karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, Engkau mau menanggung, Engkau mau menyelamatkan, menebus kami dengan darah yang mahal. Dan Tuhan, sebagai ucapan syukur dan kasih kami kepadamu, malam ini kami mau bersekutu bersatu dengan tubuh dan darah-Mu untuk meresponi perintah-Mu ya Tuhan Yesus, untuk mengingat dan mengenang akan kasih yang terbesar, karya yang terbesar yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami supaya kami semua layak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami siap bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dekat
kita dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, mari kita makan dengan penuh hormat dan kasih tubuh Kristus. Sekarang mari kita angkat cawan anggur sebagai lambang darah Kristus di tangan kanan kita, dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, mari kita minum dengan penuh hormat dan kasih dalam nama Yesus, darah Kristus. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur salibnya, salibnya Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ketika Tuhan Tidak Seperti Yang Kubayangkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman waktu Yesus hidup, salib itu merupakan sebuah alat hukuman yang paling menakutkan dan paling sadis dari pemerintah Roma, saudara. Dan pada saat Yesus mengalami kesakitan yang begitu luar biasa di kayu salib, ada sebuah pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan. Saya mengajak kita semua mencoba menghayati saat Yesus ada di atas kayu salib, saudara ya. Tentu itu sebuah penderitaan dan kesakitan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah Yesus saat itu masih bisa percaya bahwa Allah Bapa itu sungguh mengasihi dirinya?
Karena kalau sudah baca Matius pasal 27 ayat 41 sampai 43, saya akan baca buat saudara. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus. Ya, mereka mengolok-olok Yesus dan berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Perhatikan ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah, ya, Allah Bapa. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Saudara, perhatikan kalimat di ayat 43. Yesus itu menaruh harapannya kepada Allah, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan he trusts in God, ya. Yesus percaya kepada Allah Bapa. He trusts in God. Tapi kita semua tahu bahwa kenyataannya Allah Bapa tidak pernah menurunkan Yesus dari kayu salib. Kalau sudah baca Injil Markus pasal 15 ayat 34, di sana dikatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah saudara, kita semua tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tapi khusus kalimat Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ini penulis menggunakan bahasa Aramaik, ya, atau bahasa Aram, itu bahasa yang digunakan oleh Yesus untuk percakapan, saudara, ya. Menarik buat saya, kenapa kalimat ini tidak diterjemahkan saja ke bahasa Yunani, karena Perjanjian Baru kan pakai bahasa Yunani, tapi kenapa harus penulis menggunakan bahasa Aram, Aramaik, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saya yakin ada sebuah makna yang sangat khusus dari kalimat ini, saudara, ya. Nah, kalau saudara mau tahu bahwa kalimat ini merupakan penggenapan nubuat dari kitab Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat 1, Raja Daud menulis Mazmur mesianik ini, saudara. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, kalau saudara baca semua keseluruhan dari Mazmur pasal 22 itu, maka kita tahu bahwa ini Raja Daud sedang menulis sebuah nubuatan mengenai Sang Mesias yang akan menderita, saudara. Dan ini ditulis 1000 tahun sebelum peristiwa salib. 1000 tahun sesudah Daud menulis, Yesus menggenapi nubuatannya ini, saudara. Jadi Mazmur pasal 22 itu adalah Mazmur mesianik. Saudara, Mesias itu adalah seorang raja yang dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, tulisan di kitab Mazmur pasal 22 ini ingin menunjukkan bahwa Yesus menggenapi janji keselamatan yang Allah berikan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, dan tentu juga kepada semua manusia di seluruh dunia. Perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, saudara? Ini adalah sebuah perkataan Yesus di atas kayu salib. Salah satu perkataan Yesus yang melambangkan penderitaan Yesus karena menanggung hukuman dosa manusia. Hukuman dosa yang harus ditanggung oleh Yesus. Alkitab berkata upah dosa atau hukuman dosa adalah maut. Maut itu artinya terpisah dari Allah, saudara. Maut terjadi pada saat manusia terpisah dari Allah karena Allah Maha Kudus. Manusia terpisah itu artinya manusia ditinggalkan oleh Allah. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik kalimat ini sebuah kalimat yang memiliki sebuah kesan. Ya, ketika Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada kesan Allah Bapa tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Ya, ada kesan Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Ada sebuah kesan bahwa Allah tidak mau tahu bahwa Yesus sedang menderita, saudara, menanggung dosa manusia, saudara dan saya yang memberontak kepada Allah. Dan kalau sudah perhatikan, kalimat ini juga merupakan kalimat satu-satunya Yesus tidak memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Ya, di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa, eluhnya menjadi seperti titik-titik darah, saudara. Itu tanda ketakutan yang sangat luar biasa. Yesus masih memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Tapi khusus di kayu salib ini, saudara, Yesus memanggil
Bapaknya dengan sebutan formal, Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sesuatu yang sangat signifikan dalam hidup Yesus, karena di momen itu Yesus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa. Yesus ditinggalkan sendirian oleh Allah Bapa. Kenapa? Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa. Allah Bapa itu Maha Kudus, tidak bisa bersekutu dengan dosa. Itu sebabnya ketika Yesus menanggung dosa manusia, Dia yang tidak berdosa menanggung hukuman dosa, Allah Bapa tidak bisa mendekat. Itu sebabnya momen itu menjadi momen di mana Yesus betul-betul mengalami kesendirian, saudara. Tapi pertanyaannya, saat Yesus sedang mengalami kesendirian dan kesakitan, penderitaan yang luar biasa, pertanyaannya, apakah Yesus masih bisa percaya bahwa Allah Bapa itu baik buat hidupnya? Apakah Allah Bapa masih bisa dipercaya? Apakah Allah Bapa masih bisa diandalkan? Saudara, kita bisa menemukan jawabannya, apakah Yesus masih percaya atau tidak bahwa Allah baik buat hidupnya, apakah Allah mengasihi dia atau tidak. Di Lukas pasal 23 ayat 6, Tuhan Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Saudara, ini kalimat, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ini adalah kutipan dari Mazmur pasal 31 ayat 6, saudara ya. Mari kita buka Mazmur 31 ayat 6. "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia." Saudara, saya mencoba, jadi Yesus mengutip Mazmur pasal 31 ayat 6. Dan ketika saya mencoba menyelidiki latar belakang dari kitab Mazmur pasal 31 ini, saudara, Mazmur pasal 31 ini adalah nyanyian anak-anak Yahudi pada waktu mau tidur, mau bobo, saudara ya. Jadi dinyanyiin dulu ya. Kalau di Indonesia juga kan, apa tuh, Nina Bobo, oh Nina Bobo ya. Kira-kira begitulah. Orang-orang Yahudi juga begitu. Anak-anak Yahudi sebelum bobo, mereka dinyanyiin sama orang tuanya sebelum tidur. Jadi saudara, nyanyian ini ya dinyanyikan oleh orang tua supaya anak-anak itu merasa aman, supaya mereka merasa tenang, sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Jadi nyanyian Mazmur pasal 31 ini sebuah bentuk ekspresi keyakinan orang tuanya ya, bahwa anak-anaknya ini akan dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka bisa tidur dengan tenang, mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak mengalami mimpi buruk ya. Karena apa? Karena ada Allah yang menjaga, karena ada Allah yang baik, karena ada Allah Bapa yang bisa diandalkan. Itu latar belakang Mazmur pasal 31. Jadi ketika Yesus mengutip itu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku," itu artinya Yesus percaya bahkan di tengah kesakitan dan penderitaan yang sangat luar biasa, Yesus tetap percaya bahwa Allah baik buat hidupnya. Bahkan di tengah rasa sakit yang sungguh luar biasa, Yesus tetap merasa aman. Ya, dia tetap tahu bahwa Allah itu mengasihi dia, saudara. Karena kita semua tahu bahwa Yesus tidak pernah turun dari kayu salib. Yesus tetap bertahan di kayu salib karena dia mau menyelesaikan kehendak Bapa buat hidupnya. Saudara, ini merupakan sebuah teladan yang luar biasa. Hari ini saya mau menyampaikan dua saja prinsip kebenaran yang bisa kita renungkan ketika kita mengalami penderitaan, sengsara, saudara ya. Atau ketika Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Ada dua hal yang kita perlu pelajari malam ini. Yang pertama adalah ujian percaya, test of trust. Katakan ujian percaya. Saudara, penderitaan, kesakitan ya, itu merupakan sebuah ujian atau sebuah kesempatan ya. Saya mungkin lebih tepat menggunakan kata kesempatan. Penderitaan itu adalah sebuah kesempatan untuk menguji seberapa kuatnya kita percaya bahwa Tuhan itu baik buat hidup kita. Bahwa Tuhan itu bisa dipercaya, Tuhan bisa diandalkan, Tuhan itu mengasihi kita. Gampang kalau kita kondisinya sedang nyaman, ya, semuanya lancar, kita akan berkata God is good all the time God is good. Tapi pada saat kita mengalami kenyataan hidup yang pahit, saudara ya, situasi yang sulit, masih bisa nggak kita bilang God is good all the time?
And all the time God is good. Itu sebuah ujian, saudara ya. Yang saya pikir kita perlu tanyakan, karena terus terang di masa-masa sulit seperti sekarang ini cukup banyak orang-orang yang mempertanyakan ada Tuhan atau tidak. Kenapa situasinya seperti ini? Kenapa dunia dibiarkan? Kenapa Tuhan tidak mencegah ini virus COVID-19? Kenapa harus terjadi dalam jangka waktu yang panjang? Ya. Dan banyak orang sudah mengalami banyak kerugian. Ya. Banyak hotel-hotel di Indonesia, khususnya saya tadi baca 1.600 hotel sudah tutup, sudah terlalu banyak karyawan-karyawan yang di PHK, saudara. Artinya terjadi krisis keuangan. Ya. Dan itu terjadi di 200 lebih negara di dunia, saudara. Dan kalau ini tidak berhenti, ini akan terus menjadi sebuah gelombang yang akan menerpa banyak aspek, nggak cuma isu kesehatan dan ekonomi. Dan mulai di tengah-tengah situasi seperti ini, orang mengalami penderitaan dan orang mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan lain sebagainya. Kepercayaan kita diuji loh, saudara, di hari-hari sulit ini. Kepercayaan tidak pernah diuji ketika situasi hidup kita sedang mudah, enggak. Tapi kepercayaan itu diuji ketika situasi hidup kita sedang sulit. Ya, ketika kita sedang mengalami penderitaan. Kira-kira penderitaan apa yang bisa merontokkan iman saudara kepada Tuhan? Kira-kira penderitaan apa yang bisa membuat saudara nggak lagi trust dengan Tuhan? Penderitaan macam apa kalau itu terjadi membuat saudara berkata, aku nggak mau percaya lagi ada Tuhan. Aku nggak mau percaya lagi kalau Tuhan itu baik. Kira-kira penderitaan apa? Sakit yang berkepanjangan, kesehatan yang memburuk, keuangan yang hancur, kehilangan materi, harta benda, kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Ya, ada seorang ibu yang bilang, Tuhan boleh ambil semua dalam hidup saya, kecuali satu, putri saya. Kalau Tuhan utak-atik putri saya gak akan mau percaya lagi sama Tuhan. Ada seorang ibu yang ngomong begitu. Jadi dia bilang, semua boleh diambil kecuali putrinya. Kalau sampai putrinya diambil, dia akan marah dan meninggalkan Tuhan. Ada saudara, ibu yang berkata seperti itu. Berarti penderitaan kehilangan putri itu merontokkan iman ibu ini, saudara. Dan saya tahu, mungkin kita punya yang lain, bukan anak, tapi mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin istri, ya, sahabat atau siapa. Kira-kira penderitaan apa yang kalau itu terjadi dalam hidup kita membuat kita nggak mau percaya lagi adanya Tuhan, nggak mau lagi mengasihi Tuhan. Saudara, ini sebuah ujian buat saudara dan juga tentunya buat saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya tahu segala sesuatu yang ada dalam hidup saya suatu hari akan diambil. Karena memang tidak ada yang kekal di dunia ini, hanya Tuhan yang kekal. Ya, itu sebabnya saya selalu mengatur hati saya supaya tidak terlalu melekat dengan apa yang ada di dunia ini. Sebab dunia ini pasti lenyap, pada waktunya pasti lenyap. Itu sebabnya kalau saya melekatkan hati saya terhadap keluarga saya, uang saya, atau harta benda yang saya punya, maka saya pun bisa ikut kolaps ketika itu diambil dalam hidup saya. Saya selalu belajar nyanyi lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ya, saya terus melatih. Ini bukan sesuatu yang gampang, saudara ya. Itu perlu dilatih, harus dilatih setiap hari. Ujian percaya, test of trust. Yang kedua, yang terakhir adalah ujian berhala, test of idol. Saudara, ketika kita menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai keinginan, tidak sesuai harapan kita, itu adalah sebuah kesempatan juga untuk menguji apakah ada berhala atau tidak di hati kita. Apa sih berhala, saudara? Ada banyak definisi tentang berhala. Tapi saya suka salah satu definisi dari seorang hamba Tuhan yang saya kutip, saudara. Beliau berkata, berhala itu adalah kumpulan dari keinginan atau ekspektasi yang kita ilahikan, yang kita jadikan Tuhan. Jadi berhala itu adalah keinginan. Hati-hati yang suka lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Nggak salah punya keinginan. Pendeta juga punya keinginan. Pendeta juga punya ekspektasi, ya. Saya manusia. Hidup kalau nggak ada keinginan katanya nggak semangat. Hidup kalau nggak ada harapan katanya nggak semangat, ya. Yang membuat hidup ini jadi semangat karena kita punya goal, karena kita punya sesuatu yang kita mau capai, achievement. Halo, betul ya? Nggak salah saudara punya keinginan, nggak salah saudara punya harapan, punya ekspektasi. Itu bagus supaya hidup kita semangat, betul?
Tapi pada saat kita jadikan keinginan-keinginan itu, ya, sumber kepuasan kita, sumber makna hidup kita, sumber kebahagiaan kita. Ketika kita jadikan keinginan-keinginan itu sumber kendali atas hidup kita, jadi rasa senang kita ditentukan oleh itu, ya. Rasa gembira kita ditentukan oleh itu. Ketika kita nggak punya itu, kita merasa sangat sedih, kita takut, kita marah, kita harus punya itu. Nah, itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita, saudara. Kita semua punya keinginan. Halo, betul? Pertanyaan saya, ketika Tuhan tidak memberi apa yang saudara inginkan, ketika Tuhan tidak memenuhi apa yang saudara inginkan, masihkah saudara mengasihi Tuhan? Nggak ada yang jawab. Saudara tahu nggak kenapa Yesus disalib? Yesus disalib, salah satu alasan utamanya, ya, karena Yesus tidak memenuhi keinginan dan ekspektasi orang-orang Yahudi. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, orang-orang Yahudi itu punya harapan, punya ekspektasi, ada Mesias politik, superhero yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Waktu itu bangsa Israel ada dalam penjajahan Roma. Mereka miskin, mereka sengsara, mereka tertindas. Dan ketika mereka melihat sosok Yesus yang bisa membuat air menjadi anggur, bisa berjalan di atas air, yang buta melihat, tuli mendengar, ya, Lazarus yang mati dibangkitkan. Wah, mereka langsung punya ekspektasi yang sangat tinggi, saudara. Wah, ini dia yang kita cari. Ini dia Mesias. Makanya ketika Yesus naik keledai, orang-orang teriak, Hosana bagi Raja Israel, Hosana bagi anak Daud. Mereka mikir, ini dia Mesias kita. Ini dia pribadi yang akan membebaskan kita dari penjajahan Roma. Dengan mujizatnya yang spektakuler, pasti dia bisa menghabisi semua Roma. Pemerintahan Roma akan dihabisi sehingga negara Israel bisa berjaya. Sama seperti zaman Raja Daud, Yerusalem menjadi kota suci, Bait Allah kembali hadir. Yang tiga identitas orang Israel kan, Bait Allah, kota Yerusalem, sama tanah perjanjian. Jadi mereka pikir Yesus saat itu akan jadi superhero, ya, secara fisik gitu, yang akan memberikan prosperity, kemakmuran kepada bangsa Israel. Tapi saudara tahu, itu tidak terjadi sama sekali. Karena Yesus datang bukan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma, tapi Yesus datang sebagai Mesias yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Halo? Dan isu itu tidak bisa diterima oleh bangsa Israel. Itu sebabnya orang-orang Yahudi marah. Orang-orang yang tadinya teriak, Hosana bagi Raja Israel, beberapa hari kemudian mereka juga yang teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kok bisa berubah begitu cepat? Kenapa? Karena mereka marah dengan Yesus. Kenapa mereka marah? Mereka kecewa. Kenapa mereka kecewa? Karena keinginan mereka, ekspektasi mereka tidak jadi kenyataan. Apa yang mereka bayangkan tentang Mesias ternyata sangat berkebalikan dari kenyataannya, saudara. Itu sebabnya mereka kecewa, mereka marah. Saudara pernah kecewa gak sama Tuhan? Halo? Ya. Saya pikir kita manusia dalam perjalanan iman, saya pikir adalah bohong lah kalau saudara lancar terus gitu ya. Sesama orang yang bisa kita lihat aja, kalau sudah punya pasangan, sudah adalah yang namanya konflik, salah paham, kecewa, marah. Halo, betul ya? Iya. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Tentu bukan sesuatu yang mudah. Saya pikir kita semua pernah mengalami kekecewaan, kemarahan, tetapi bersyukur karena kita tidak mau terus-menerus ada dalam kekecewaan. Amin. Itu sebabnya kita bisa hadir malam ini dan kita mengasihi Tuhan. Tapi saya pikir ini sebuah perjalanan, spiritual journey, perjalanan rohani, saudara. Biasanya orang kecewa tuh karena apa sih? Gampang. Karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Doa tidak dijawab yes. Kan jawaban doa ada 3. Ya, tunggu, atau tidak. When God says no, ketika Tuhan berkata tidak, masihkah saudara mengasihi dia? Halo? Ya, ini bukan sesuatu yang mudah ya. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Biasanya orang kecewa sama Tuhan itu bisa dilihat cirinya. Ciri orang kecewa sama Tuhan apa? Pasti kehidupan doanya gak baik. Orang kalau udah kecewa sama Tuhan, males berdoa.
Males baca firman, males merenungkan firman, apalagi melakukan firman. Kenapa? Karena mereka menganggap apa? Percuma, sia-sia, ya. Jadi ciri orang yang kecewa sama Tuhan, mereka males intim sama Tuhan. Mereka males bersekutu dengan saudara seiman, bersaksi dan lain sebagainya. Mereka nggak mau, mereka akan menjauh dari Tuhan. Ya, mereka akan menjauh dari Tuhan. Apa akarnya? Karena mereka kecewa. Karena apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan tidak dipenuhi sama Tuhan. Saudara, saya kaget juga ketika mendengar biografinya Charles Darwin, bapak evolusi itu. Ternyata Charles Darwin pernah sekolah teologi, saudara. Charles Darwin itu ternyata nggak pernah lulus sekolah biologi atau botanikal, tapi dia pernah masuk seminari. Jadi dia tahu teologi, dia tahu ilmu tentang Tuhan, Charles Darwin. Tapi kenapa di akhir hidupnya Charles Darwin jadi musuh Tuhan yang luar biasa, menentang Alkitab, bahkan jadi ateis, tidak percaya adanya Tuhan? Ternyata ada ceritanya, saudara. Makanya saya selalu bilang tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Friedrich Nietzsche itu juga yang bilang God is dead, ya, Tuhan sudah mati, sudah kubunuh. Tuhan sudah kubunuh dengan pikiranku. Itu ternyata anak pendeta, Friedrich Nietzsche. Nah, saya mau ngomong Charles Darwin. Charles Darwin ini pernah sekolah teologi, tapi dia punya anak putri namanya Annie. Nah, putrinya Charles Darwin, Annie itu usia 10 tahun kena sakit. Ya, nggak disebut sih sakitnya apa. Lalu Darwin dan istrinya ini teriak minta Tuhan sembuhkan anak ini. Mereka berdoa dengan sangat kuat supaya Tuhan sembuhkan putri mereka yang baru berusia 10 tahun ini. Tapi sudah tahu, putri ini tidak sembuh, meninggal dunia. Dan pengalaman itu membuat Darwin pahit sama Tuhan. Ya, Darwin bilang, Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak berkuasa. Jika Tuhan baik dan berkuasa, dia harusnya bikin mujizat dan sembuhkan sakit putri saya. Tapi kenyataannya putri saya harus meninggal dunia. Darwin menolak anugerah Tuhan, dia gak peduli. Dia menolak sama sekali. Kalau anugerah artinya kan pemberian kepada orang yang tidak kasih Tuhan tanpa syarat. Dia bilang bohong kasih Tuhan tanpa syarat. Kenyataannya doa saya tidak dikabulkan. Dan akhirnya dia menjadi ateis. Dia tolak Alkitab, dia tolak semua yang diajarkan oleh Alkitab. Kenapa? Pahit hidupnya, saudara. Charles Darwin. Saudara, harus diakui tidak sedikit orang-orang yang mengalami kekecewaan dengan Tuhan, akhirnya mengambil pilihan jadi ateis. Kalau sudah lihat ateis, tidak terjadi begitu saja. Ada latar belakangnya mereka jadi seperti itu, saudara. Mungkin kecewa dengan pendeta, ya, kecewa dengan pelayan, atau kecewa dengan realita hidup dan mempersalahkan Tuhan, dan akhirnya menganggap Tuhan itu tidak ada. Ya, ada banyak kisah, saudara, yang bisa kita lihat. Itu sebabnya kita bisa mengerti kenapa Yesus disalib oleh orang-orang Israel yang memuja-muja. Karena ternyata mereka mengalami kekecewaan karena Yesus gagal memenuhi keinginan mereka. Saudara, ini pelajaran juga buat saya dan saudara. Pada saat kita marah, kita kecewa karena keinginan atau ekspektasi kita tidak terpenuhi, maka disitulah sebenarnya kita akan menemukan bahwa yang kita inginkan dari Yesus itu bukanlah dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Bukan. Tapi keinginan atau ekspektasi kita lah yang menjadi Tuhan. Dan Yesus hanya menjadi alat untuk menjawab keinginan kita. Kita hanya memanfaatkan nama Yesus untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi sebetulnya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita, itu adalah keinginan kita. Itu sebabnya ketika keinginan kita tidak dikabulkan, kita marah dan kecewa. Karena kita memang tidak pernah mau Yesus jadi Tuhan atas hidup kita. Dan dari situ sebenarnya kita jadi tahu motivasi kita ikut Tuhan itu selama ini apa. Itu terlihat ketika ada goncangan. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, saudara bisa tahu apa sebenarnya yang menjadi motivasi kita ikut Tuhan sebenarnya. Karena sekarang semua yang sedang diandalkan manusia sedang digoncangkan. Supaya tinggal tetap satu saja yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara pemerintahan Allah yang berdaulat. Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Aku dan seisi rumahku akan tetap melayani dan mengasihi engkau sampai akhir hidupku. Saudara, tidak mudah mengatakan itu. Karena kita semua punya berhala. Kita memang gak menyembah patung. Berhala bukan lagi patung, saudara. Ya, berhala itu bicara sikap hati. Berhala itu gampang, saudara. Aku tidak bisa hidup tanpa titik.
Ya. Nah, titik-titik itu dia yang jadi berhala, saudara. Ya, aku tidak bisa hidup tanpa. Kalau itu jawabannya bukan Tuhan, berarti sudah ada Allah lain selain Dia. Pada perintah yang pertama adalah apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, saudara, ini menjadi refleksi. Kenapa sih orang menyembah berhala? Gampang, karena Tuhan tidak cukup buat hidup mereka. Karena Tuhan bukan sumber kepuasan mereka, bukan sumber kebahagiaan mereka. Sumber kepuasan mereka adalah uang. Sumber kepuasan mereka adalah pacar, sahabat, ya, keluarga. Hati-hati. Ketika itu hilang dalam hidup kita, maka kita pun ikut hilang. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Siapa harta yang paling berharga dalam hidup kita? Kalau itu hilang, kita ikutan hilang, saudara, lenyap. Nah, itu adalah berhala dalam hidup kita. Tapi saya berdoa supaya kita semua kembali kepada rancangan Tuhan yang semula, bahwa kita diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan akhiri firman Tuhan hari ini dengan membacakan Ibrani pasal 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus saja, Christ alone, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, dalam bahasa Inggris NIV ada kemiripan dengan terjemahan bahasa Yunani. Saudara, dikatakan, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy, untuk sukacita. Jadi Yesus punya goal di depan. Ada sukacita yang membuat Yesus bersukacita. Ada sesuatu di depan yang membuat Yesus rela memikul salibnya dengan tekun. Dia memikul salib itu sangat menyakitkan, saudara. Orang di kayu salib itu nggak langsung meninggal karena memang sengaja dipaku tangannya itu nggak langsung meninggal, saudara, ya. Paling enak hukuman mati itu tembak itu, mati udah, tidak merasakan kesakitan. Tapi kalau orang disalib, aduh, sudah ditelanjangi, dipermalukan, saudara, kemudian disiksa dan tidak langsung dibunuh, sengaja supaya jerak, karena salib itu adalah tempat terkutuk hanya untuk penjahat-penjahat saja. Terus pemerintah Roma sangat sadis sekali, saudara, menghukum penjahat dengan salib. Panjang sekali waktu penderitaannya. Tapi menarik karena Yesus tetap memikul salib itu, saudara, dengan tekun dan rela. Karena apa? Dalam terjemahan NIV, for the joy set before him endured the cross. Karena ada sukacita, ada mahkota, no cross, no crown, no cross, no crown, ya. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada mahkota tanpa salib. Itu keduanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang membuat seseorang mau memikul salib karena mereka melihat ada mahkota yang tersedia di depan. Dan saudara tahu apa mahkota yang membuat Yesus rela mengalami kesakitan? Bahkan dia sebenarnya punya waktu, kesempatan untuk menyerah. Karena di Taman Getsemani Yesus hampir menyerah loh. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Jadi hampir menyerah, saudara, ya. Tapi Yesus tidak menyerah. Kenapa Yesus tidak menyerah? Dia tetap ada di kayu salib sampai dia menyerahkan nyawanya dalam tangan Bapa. Karena apa? Karena Yesus melihat sukacita Yesus ketika saudara dan saya bisa bersekutu lagi dengan Allah Bapa di surga. Ada lagu kan? Karena kita Dia menderita, karena kita, we are the reason, ya kan? Karena kita gimana? Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kalau Yesus menyerah di kayu salib, maka saudara dan saya, kita akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tapi karena Yesus tidak mau kita terpisah dari Allah, itu sebabnya dia rela, tekun, terus memikulnya sampai titik darah penghabisan, saudara. Karena Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara, kalau saudara pelajari kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia menyadari ya bahwa diri mereka telanjang. Itu sebabnya Allah memberikan pakaian kepada mereka dari kulit binatang. Halo, betul ya? Di kitab Kejadian.
Manusia ketika jatuh dalam dosa, tadinya sama Tuhan itu sangat intim, tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu diri mereka telanjang dan mereka bersembunyi. Mereka menjauh dari Allah. Karena dosa itu membuat relasi antara manusia dengan Allah rusak. Itu sebabnya mereka bersembunyi, mereka malu dengan ketelanjangan mereka, dan Allah berinisiatif lebih dulu mencari manusia. Dan Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Itu bicara apa? Itu bicara korban darah. Korban darah, saudara, yang menutupi dosa manusia, ketelanjangan manusia, karena mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, khususnya imamat, di sana ada banyak sekali ritual-ritual yang dilakukan oleh para imam Yahudi dengan cara menyembelih apa itu? Domba yang darahnya itu kemudian dipercikan, saudara ya. Besok Minggu saya akan lebih perdalam memperjelas makna Paskah ini, saudara. Dan dari sini kita memahami bahwa domba yang dikorbankan itu, darah itu lambang kehidupan. Jadi kematian hanya bisa ditutupi oleh kehidupan. Kematian bicara tentang keterpisahan manusia dari dosa, keterpisahan manusia dengan Allah karena dosa. Itu ditutupi oleh kehidupan, yaitu darah anak domba yang tidak bercacat celah. Dan kita semua tahu itu adalah lambang anak domba Allah di kayu salib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang para pelayan maju ke depan. Kita semua tahu bahwa darah kehidupan itulah yang bisa menutup kematian akibat dosa, keterpisahan dari Allah. Keadilan, kekudusan, dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan ketika kita menyadari ini, saudara, barulah kita bisa sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Selama orang belum menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidupnya, maka dia belum pernah bisa mengerti apa arti mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang mengalami kasih Tuhan yang bisa dengan sukacita mengatakan, Yesuslah segala-galanya buat hidupku. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, bahwa aku tidak layak, aku tidak pantas dikasihi, aku orang berdosa, aku pemberontak, aku kotor, rusak, hancur, bobrok. Tapi untuk orang yang rusak, kotor, hancur itu Tuhan mati, menggantikanku, menanggung dosaku. Itu sebabnya hari ini aku persembahkan hidupku kepada Tuhan, melayani dan mengasihi Dia selama-lamanya. Saudara, hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang bisa mengerti arti dari amazing grace. Sungguh besar anugerah-Mu. Bahkan ketika Tuhan tidak seperti yang mereka bayangkan, mereka tetap berkata, my heart will trust in you. Hatiku akan tetap percaya. Karena penderitaan adalah ujian percaya, dan penderitaan adalah ujian berhala. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan, selidikilah hatiku. Apakah masih ada ilah lain, masih ada berhala lain yang masih memenuhi hasrat kita, memenuhi keinginan-keinginan yang terus membelenggu kita, sehingga kita gak bisa total mempersembahkan hidup kita untuk Dia. Mari kita ambil satu teduh sejenak. Bapa, Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Kami orang-orang berdosa, kami orang-orang yang tidak layak, tapi Engkau tetap mengasihi kami dan Kau mati buat kami, Tuhan, ketika kami dalam kondisi memberontak. Dan hari ini, malam ini, Tuhan, saat kami memandang pada Yesus, saat kami memandang pada salib itu, disitulah seharusnya mahkota duri tertancap di kepala kami, tangan dan kaki kami yang harusnya dipakukan. Karena kamilah orang-orang yang harusnya mati, binasa, terpisah dari Allah karena dosa-dosa. Tapi Engkau sudah menggantikannya, Tuhan. Engkau menanggungnya sepenuhnya, Tuhan. Dan karena Engkau mau jadikan kami harta yang paling berharga, sekarang kami pun mau ambil komitmen seumur hidup kami. Kami mau menjadikan Yesus menjadi harta yang paling berharga buat hidup kami. Tidak ada yang lain yang kuingini di bumi, hanyalah Engkau. Selain Engkau tidak ada yang lain, Tuhan. Karya terbesar, saya undang kita bangkit berdiri. Dalam hidupku
yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Karya terbesar hanya Yesus. Christ is enough. Oh, yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus mempercayai hati-Mu, pikiran-Mu, rancangan-Mu yang jauh lebih besar melampaui akal pikiran kami Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya sepenuhnya bahwa Engkau tetap Allah yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bahkan ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, kami tahu Tuhan tetap memberikan yang terbaik buat hidup kami. Karena Kristus itu cukup buat hidup kami. Christ is enough. Everything I need is in you, Lord. Semuanya ada di dalam Kau Kristus. Engkaulah harta yang tak ternilai. Engkaulah harta yang paling berharga buat hidup kami. Dunia boleh bergoncang, seisi dunia sedang mengalami goyang, sedang mengalami goncangan demi goncangan. Tapi kami tahu kami tidak akan pernah tergoncangkan, karena kami punya Tuhan yang kekal, Allah yang setia dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami puas, di dalam Kristus kami bahagia, di dalam Kristus kami sukacita. Kristuslah mahkota kami, Kristuslah sukacita dan tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari komitmen kami kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan kami mau mengasihi sesama kami Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau mengasihi Tuhan setia sampai akhir, sama-sama katakan amin. Happy Good Friday. Tuhan Yesus memberkati. Keep winning.